Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan rahmat, kesehatan dan salawat beriringkan salam. Tak lupa-lupanya kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah tentang berbakti kepada orang tua dengan bahasa saya sendiri, bahasanya orang Sumbar dan bahasanya orang Minang. Berbakti ke orang gae bukan sekedar mengecean kalau masalah awak magih kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, tidak hanya sekedar itu. Banyak hal yang memang harus diperhatikan gitu. Yang pertama, perhatian ke orang gae, sopan santun, bak acara mengece, dan hal-hal yang membuat hati beliau senang. Itu adalah bantu awak peduli dengan orang gae dan berbakti kepada beliau gitu. Sebagai seorang anak, hendaknya awak memikirkan bahwa pengorbanan orang gae kita, terkhusus ibu kita yang telah melahirkan kita, mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan kita sampai merawat kita sampai gadang, ayah yang menafkahi, magiah makan, memenuhi kebutuhan kita, apapun keinginan kita dipenuhi. Harusnya kita melihat hal-hal seperti itu. Apakah hal itu yang membuat kita melawan kepada orang tua? Tentu tidak. Harusnya ketika kita memikirkan hal itu, kita lebih sadar lagi gitu, untuk berbakti kepada beliau, hormat kepada beliau. Karena dalam Islam, berbakti ke orang gae itu adalah sesuatu hal kewajiban yang mulia di mata agama Islam. Maka dari itu kawan-kawan yang menonton video ini, hendaklah kita untuk berbakti kepada orang tua gitu. Hendaklah kita untuk berbakti kepada beliau. Tidak hanya sekedar kita magiah kekuatan fisik, emosional, tidak hanya sekedar itu. Berbakti ke orang gae adalah salah satu atau salah satunya bentuk sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan awak berbakti ke orang gae, awaklah menjalankan perintah Allah dan menjalankan teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan awak berbakti ke orang gae, doa beliau untuk kesuksesan awak itu insya Allah akan dijabah oleh Allah. Karena doa orang tua adalah kunci kesuksesan dari kita. Berbakti ke orang gae tak jauh dan pasti melibatkan yang namanya perasaan, melibatkan hubungan keluarga. Itu pasti dalam berbakti kepada orang gae. Ba'a awak sebagai anak menjaga hubungan awak dengan orang tua, menjaga hubungan awak dengan orang gae, menjaga hubungan awak dengan keluarga, itu sangat paralu. Nah, itulah bantu teladan awak kepada orang gae. Tidak menyakiti hatinya, tidak menyakitan hatinya dek ulah parangai awak, menjaga perasaan orang gae dan sampai orang gae itu menangi karena awak gitu. Maka ketika kita ambil teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok tokoh Islam, sosok tokoh Muslim yang menjadi teladan kita untuk berbakti ke orang gae. Beliau sangat sayang kepada orang tuanya, walaupun pada zaman itu orang tuanya tidak serta-merta mengikuti keyakinan beliau untuk mengikuti Islam. Tapi kita mengambil atau kita memetik hikmah dari
cerita teladan mereka, cerita teladan beliau, bagaimana beliau dan beliau untuk menyayangi orang tuanya. Nah, hal itulah menjadi contoh bagi awak sebagai anak kepada orang tua, terkhusus awak pada zaman hari itu melihat kondisi yang sangat memprihatinkan, yang sangat-sangat jauh dari norma-norma agama. Nah, banyak bana beredar video-video yang memang menunjukkan seorang anak durhaka ke orang lain, dan itu sangat memprihatinkan. Dan melihat hal itu, hendaknya dengan video yang kita buat itu membuat sadolahnya bisa merenung, bisa memikirkan, memuhasabah diri sendiri untuk berbakti kepada orang gaib baliat. Karena kesuksesan anak ke baik duniawi dan lain-lainnya itu bergantung kepada doa orang gaib. Hadirin yang dirahmati Allah, pada akhir dari ceramah Ambo, marilah sama-sama melihat teladan Rasulullah SAW yang menjadi patron kita, yang menjadi contoh kita bakti kepada orang tua. Nah, salah satu pada akhir ceramah itu gue menyampaikan bahwa awak harus dan wajib untuk berbakti kepada orang lain. Pertama, kunci kesuksesan itu adalah doanya orang tua, karena doanya orang tua itu dia daripada orang. Dan yang kedua, berbakti ke orang lain banyak manfaat yang akan kita dapat. Dan yang ketiga, berbakti ke orang lain adalah bentuk awak mengikuti perintah Allah dan mengikuti teladan Rasulullah SAW. Masa namo untuk anak-anak zaman ini yang memang sedang terlena dengan kehidupannya dan memang sedang lama-lamanya kurang arah. Ingat, hidup itu tidak selamanya di dunia. Hidup itu tidak selamanya untuk bahwa akan sukses, tapi awak selalu mempersiapkan segala macamnya, dan awak selalu membangkang ke orang lain. Dan pasanambo elok kita memuhasabah diri, kita pikirkan balik, kita pahami dalam-dalam. Bayangkan memang orang tua kita tidak ada, orang tua kita telah meninggal. Nah, disitulah letak titik terendahnya, dan awak sadar, dan awak isinan sadar bahwa awak penting. Sebelum hal-hal itu terjadi, elok kita tamu orang gaib itu, minta ampun kepada beliau, minta maaf kepada beliau, jalani hidup-hidup yang memang sehat, hidup-hidup yang dianjurkan oleh Islam, dan kita lakukan hal-hal demikian. Mungkin hanya itu ceramah singkat aku. Kalau bisa diambil baik gua, ambil baik gua, yang mudahnya dibuang aja. Ada pantun sakete dari ambo, si cerek di tepi banda, ambo ketek baru beraja. Jika ada yang hikmah di balik itu, ambil saja hikmah. Jika ada yang buruk, buang aja yang buruk. Jika ada kata-kata ambo dan salah, ambo mohon maaf. Dan jika ada hal yang benar yang kami sampaikan, itu semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ambo akhiri ceramah singkat ambo pada kesempatan kali ini. Ucapkan bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.